Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu platform P2P lending di Indonesia, yaitu aplikasi Amarta. Nah, video analisis ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Sophie Suliana dengan NPM 221-063-125-0069 dari kelas 3A Sistem Informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih aplikasi Amarta itu. Jadi, aplikasi Amarta adalah platform peer-to-peer atau P2P lending yang berbasis di Indonesia. Amarta berfokus pada pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil di wilayah pedesaan, terutama kepada para wanita yang berusaha untuk mandiri. Tujuan utama dari Amarta adalah untuk memberikan akses keuangan kepada mereka yang memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan tradisional. Setelah membahas uh, intro mengenai aplikasinya, let's go discuss it further. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi pertama-tama kita tentu aja download aplikasi Amarta dulu di Google Play Store ataupun di App Store. Kemudian setelah membuka aplikasinya, kita login terlebih dahulu, bisa menggunakan fingerprint ataupun menggunakan email dan password yang teman-teman. Kemudian, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Amarta. Di sini terlihat bahwa di sini ada keterangan mengenai total aset di pojok kiri atas nih, teman-teman. Nah, jika kita mau melihat secara detail, kita bisa klik tanda I di sini. Lalu di sini ada informasi mengenai total aset kita. Di sini ada saldo akhir, sisa pokok, proses pencairan, proses klaim asuransi atau sisa pokok dalam proses klaim asuransi, dan dana transit. Nah, jadi dana transit itu adalah jadi di Amarta ini kita bisa memilih untuk melakukan pinjaman atau memberi pinjaman. Nah, jika kita mendapatkan pinjaman, nanti eh, dananya ini akan diupdate di bagian dana transit ya teman-teman. Lalu di sini juga ada keterangan mengenai total aset saya. Nah, karena saya belum mengisi saldo saya, jadi di sini saldonya masih nol ya teman-teman. Lalu di Amarta juga kita bisa menggunakan fitur untuk menyembunyikan saldo atau menampilkan saldo nih teman-teman, bisa dilihat. Lalu di bawahnya itu ada fitur untuk melihat total profit kita. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di Amarta itu kita bisa memilih pihak untuk mendanai ataupun didanai. Jadi jika kita memberikan pinjaman, nanti kita itu akan membagi hasil kepada pihak yang kita pinjam. Pembagian hasilnya ini beragam dari beberapa persen, dari 10 hingga 12% per tahun. Nah, di sini bisa dilihat, nah jika kita mendapatkan profit, nanti akan diupdate pada bagian yang berwarna hijau ini ya teman-teman, atau total profit. Lalu di sini ada fitur untuk melihat saldo saldo aktif kita. Lalu juga ada fitur untuk melakukan deposit atau top up dan juga withdraw atau penarikan saldo. Nah, kita bisa top up melalui bank, ada bank BCA, lalu bisa juga melalui e-wallet teman-teman, melalui GoPay, ShopeePay, Link Aja, Dana, dan OVO. Teman-teman bisa pilih aja. Di sini saya contoh ingin menggunakan GoPay. Lalu kita klik aja langsung. Di sini jumlah top up. Nah, deposit dana via GoPay akan dikenakan charge 1,8% termasuk PPN 11%. Nah, jadi kita akan kena charge sebesar 11% nih, teman-teman. Nah, minimal top up-nya itu adalah 10%. Dapat dilihat bahwa di sini biaya transaksinya adalah 180, total diterima saldo kita nanti akan bertambah sebanyak 9.820, dan total yang harus kita bayarkan adalah 10.000. Jika sudah yakin, kita bisa klik top up sekarang dan memasukkan PIN kita.
seperti melakukan pembayaran seperti biasanya ya teman-teman. Lalu di bawahnya lagi ada fitur untuk Q&A nih teman-teman. Jadi kita bisa melihat pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan kita. Diklik aja, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa langsung melihat jawabannya juga. Nah, teman-teman sebelumnya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ya teman-teman untuk melakukan peminjaman dana ini. Lalu di bawahnya ada fitur untuk melihat pendanaan yang sedang aktif. Di sini ada pokok, sisa pokok dana kita dan juga bagi hasil yang kita terima. Nah, bagi hasil diterima ini maksudnya adalah hasil profit yang sebelumnya saya jelaskan itu ya teman-teman, hasil profit dari pembagian keuntungan dari pihak yang kita danai. Lalu di bawahnya ada kita bisa memilih mitra usaha yang sangat yang kita minat nih teman-teman. Kita bisa pilih aja di sini ada ketentuannya, ada keterangannya. Ini untuk modal dagang kue, untuk pihak itu membutuhkan uh, uang senilai 6 juta rupiah dan nanti akan bagi hasil 12% per tahun atau sebesar 720.000. Teman-teman bisa melihat-lihat saja dan memilih mana pihak yang merasa cocok untuk kita. Lalu, jika sudah, bisa klik saja. Dan ini terlihat lebih detail, teman-teman. Ada alamatnya juga nih, teman-teman. Di sini ada alamatnya dari Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Kita juga bisa menambahkan filter berdasarkan apa nih, teman-teman? Skor kredit, berdasarkan pendanaan lanjutan, dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih aja. Nah, lalu kita kembali ke menu, teman-teman. Lalu di sini ada promo, ada kode promo, dan pertanyaan populer. Nah, jadi kita bisa melihat pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan di aplikasi Amarta ini. Jadi namanya itu Marta Care, nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat pertanyaan paling populer, lalu kita bisa memilih topik pertanyaan yang sesuai dengan kendala kita. Di sini ada crowdfunding, ada tentang topik crowdfunding, topik umum, topik pendanaan, topik virtual account, dan topik kebijakan Amarta dan terkait COVID-19 ya teman-teman. Kita klik aja di sini. Nah, teman-teman bisa lihat mengenai pertanyaan-pertanyaan dan beberapa artikel ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada notifikasi. Teman-teman bisa lihat notifikasi di situ. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan bonus 30.000 jika teman-teman mengajak teman untuk mendaftar di Amarta dan untuk melakukan biaya pendanaan. Di sini informasinya teman-teman. Teman-teman juga bisa memasukkan kode referral yang teman-teman punya. Lalu di Amarta ini ada fitur watchlist. Fitur watchlist ini teman-teman jadi kita bisa melihat informasi mengenai jika kita ingin mendanai, kita bisa melihat pihak apa aja sih yang perlu yang meminta untuk mendanai dan teman-teman bisa memilih nih dan bisa memasukkan ke watchlist terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa masukkan list terlebih dahulu, tidak perlu mendanainya secara langsung, tapi teman-teman bisa analisis dulu dengan menambahkannya di fitur watchlist. Baik, teman-teman. Lalu di sini juga ada fitur untuk distribusi mitra. Teman-teman bisa lihat berdasarkan lokasi, berdasarkan skor kredit, sektor, dan lain-lain. Karena saya belum melakukan pendanaan, jadi di sini masih kosong ya teman-teman. Lalu di sini ada ke informasi mengenai pendanaan keseluruhan, mengenai total top up dan total mendanai. Lalu ada blog Amarta. Blog Amarta ini berisi artikel-artikel yang tentu saja berhubungan dengan peer-to-peer lending dan juga berhubungan dengan aplikasi Amarta ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, lalu kita scroll lagi ke main menu.
Dan di sini ada fitur marketplace. Teman-teman lihat aja, scroll-scroll aja. Di sini berisi mengenai pihak-pihak yang ingin kita danai, yang bisa kita danai. Lalu di sini ada fitur portofolio. Di sini terlihat lebih detail total aset yang kita punya dan juga mitra-mitra yang kita punya ya teman-teman. Dan juga keterangan mengenai sisa pokok dana kita dan sisa bagi hasil. Lalu di sini ada fitur aktivitas. Di sini terlihat bahwa ada fitur untuk melihat dana yang tersedia saat ini dan untuk melakukan penarikan penarikan dana atau penarikan saldo kita bisa menggunakan fitur aktivitas ini ya teman-teman. Dan juga kita bisa melihat ringkasan transaksi. Lalu di sini ada fitur account. Di sini adalah fitur untuk melihat detail dari akun kita, dari dokumen, akun bank, dan lain-lain. Nah, baik. Karena semua fitur-fiturnya sudah saya jelaskan, eh, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.